Ada sebuah penelitian para sejarawan yang mengungkapkan agama Hindu berasal dari Nabi Nuh. Lalu agama Buddha berasal dari Nabi Zulkifli. Dan Nabi Lut adalah nama lain dari Laose, pendiri dari agama Tao di Cina. Di video kali ini kita akan coba membahas tentang benarkah Nabi Nuh ini punya hukum kait dengan agama Hindu. Sehingga kisah Nabi Nuh ada dalam kitab atau manuskrip Hindu. Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Nuh dalam agama Hindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rohid Muslim Story yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nabi Nuh dikisahkan dalam 3 kitab suci di 3 agama, yaitu terdapat di kitab suci Yahudi, Kristen, dan Islam. Ketiga agama ini biasa disebut dengan agama Abrahamik atau Samawi. Nabi Nuh adalah nabi yang terkenal dengan banjir besarnya. Dalam agama Hindu, Nabi Nuh ini terkenal dengan sebutan Manu. Nah, Manu sendiri bagi umat Hindu adalah leluhur dari umat manusia dan merupakan raja pertama di dunia yang juga menyelamatkan manusia dari banjir besar. Seperti halnya kisah Nabi Nuh yang ada di dalam Islam. Anak cucu dari Manu ini disebut dengan Manawa, sehingga kata manusia dalam bahasa Sanskerta disebut dengan Manawa. Jadi artinya manusia adalah anak keturunan dari Manu. Kisah singkat dari Manu yang ada di Hindu seperti ini sobat-sobat. Saat Manu sedang mencuci tangan di sungai, tiba-tiba ada seekor ikan yang datang dan memohon kepada Manu untuk diselamatkan. Kemudian, Manu memasukkan ikan itu ke dalam sebuah bejana atau wadah. Namun, ikan itu malah membesar, sehingga wadahnya tak mampu untuk menampungnya. Akhirnya, Manu memindahkan ke sebuah tong, namun kejadian yang sama pun terulang kembali. Ikan itu membesar lagi dan tong itu pun tak mampu untuk menampungnya. Hingga akhirnya ikan itu dipindahkan ke samudera. Dan Manu yang baru menyadari kalau ikan itu bukanlah ikan biasa. Ikan itu ternyata adalah awatara dari Dewa Wisnu yang memberitahu Manu kalau akan ada banjir besar yang menghancurkan seluruh kehidupan. Akhirnya Manu membuat sebuah perahu dengan membawa sejumlah benih kehidupan. Wisnu adalah salah satu dewa yang ada di dalam agama Hindu, yang bertugas sebagai pemelihara dan pelindung alam semesta. Wisnu juga merupakan roh tertinggi dalam Purana atau kisah zaman kuno. Wisnu ini juga disebutkan bersifat goib dan berada di mana-mana, yang kemungkinan dibuatlah simbol-simbol atau atribut tertentu yang dipilih sesuai dengan karakternya dan diwujudkan dalam bentuk lukisan, pahatan, dan arca supaya orang-orang mudah melakukan penghayatan terhadap sosok Wisnu ini. Wisnu sering mengubah bentuknya, antara lain menjadi ikan atau matsya, Rama, Krishna, Buddha, dan Kalki. Di agama Kristen, kisah Nuh atau Manu bisa ditemukan dalam kitab Kejadian 6 dan 7. Dalam kitab Kejadian 6 disebutkan, "Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan mengakhiri hidup seluruh makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah untuk meliputi bumi, untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati dan binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjian, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu." Jika di Islam, kisah Nuh atau Manu bisa dibaca di Al-Quran, Al-Mu'min, dan surat Asy-Syu'ara. Nuh berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku." Lalu kami mewahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penilikan dan petunjuk kami." Maka apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air,
maka masukkanlah ke dalam batra itu sepasang dari setiap jenis, dan juga keluargamu, kecuali orang-orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicara dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 26-27. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku, maka dari itu adakanlah suatu keputusan antara aku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang mukmin besertaku." Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 117-118. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang beserta di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 119-120. Di dalam pemahaman agama Hindu, dari Manu atau dalam bahasa kitabnya, Nuh ini lahir kayak keturunan dari semua ras, dan disebut dengan Manafas atau Manawas. Manu atau Nuh ini katanya memiliki beberapa anak. Ada yang menyebutkan punya anak 10. Di antaranya anak itu bernama Wana, Isaku, Illa, dan Ksatrias. Dan jika di Bible, Manu hanya disebutkan punya 3 anak, Sam, Ham, dan Yafet. Menurut International Standard Bible Encyclopedia, keturunan Sam menghasilkan bangsa Israel, keturunan Ham menghasilkan bangsa Mesir dan Arab, keturunan Yafet menghasilkan bangsa Asia Minor. Manu atau Nuh ini sebagai nabi juga memiliki hukum, yang oleh umat Hindu disebut dengan Manusmriti atau Love of Manu. Dalam Atar Faveda Book 20 Him 127 ayat 1 dan 13, ayat 1-13 dikatakan di sana bahwa tentang akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Di sana dikisahkan dia adalah resi yang naik onta atau unta. Tidak mungkin orang India, karena resi India atau Brahmana tidak boleh naik unta. Kemudian berdasarkan Sacred Book of the East volume 25, menurut Manusmriti seperti dikatakan di sana bahwa seorang Brahmana dilarang menaiki unta atau keledai. Ini tambahan sedikit. Ternyata cerita tentang Nabi Nuh dan banjir terdapat di dalam cerita Yunani kuno. Dikisahkan Prometheus menasihati anaknya Deucalion agar membuat sebuah peti. Tujuannya sebagai tempat berlindung, karena akan ada banjir besar yang akan terjadi. Usut punya usut, bencana yang dimaksud adalah sebuah hujan yang berhari-hari dan banjir bandang yang kemudian menyusulnya. Banyak orang-orang yang mati karena peristiwa tersebut, kecuali mereka yang berlindung di gunung-gunung yang tinggi. Meskipun Deucalion tidak berlindung di tempat yang tinggi, namun dirinya selamat berkat peti yang telah dia buat. Setelah terombang-ambing selama berhari-hari, maka selamatlah dia dari banjir besar yang menghancurkan banyak kehidupan di dunia waktu itu. Salah satu suku yang ada di Indonesia yaitu Batak. Rupanya juga memiliki kisah mengenai bencana air bah. Kisah ini berhubungan dengan naga Padoha, seekor ular raksasa yang dipercaya orang Batak zaman dahulu sebagai makhluk yang memikul bumi. Pada suatu hari, ular tersebut merasa lelah akan bebannya, dan kemudian melemparkan bumi yang berat ke lautan. Lalu Batara Guru ingin menyelamatkan anak perempuannya dengan mengirimkan gunung ke lautan dan seluruh manusia. Setelah kejadian itu, bumi akhirnya diletakkan di bagian kepala sang ular raksasa, agar kejadian serupa tak terjadi lagi. Sebenarnya ada banyak kisah-kisah kuno dari beberapa daerah dan negara yang bercerita tentang banjir besar itu. Dan secara benang merah, cerita semua itu memiliki kesamaan. Hal-hal ini membuktikan kalau peristiwa banjir bandang maha dahsyat itu memang benar terjadi pada masa lalu. Jadi itulah kisah Nabi Nuh dalam agama Hindu. Semoga kisah ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.